Film dimulai dengan si ibu yang mau mandi, namun air di bawah itu lagi kosong dan ia pun memanggil anaknya yang bernama Edmar. Edmar ini ternyata lagi mengasah pedang kecilnya dan itu memang kesehariannya. Edmar pun lalu keluar. Ia lalu mengecek keran air yang ternyata memang airnya susah keluar. Dia lalu mengambil karet untuk mengencangkan selang air tersebut, tapi tetap saja ibunya masih marah-marah. Dengan rasa malas, Edmar pun menelusuri selang air yang mungkin ada kebocoran. Perlahan ia mulai mencari sampai ia melewati hutan belantara. Tapi yang terjadi, Edmar malah menemukan sebuah rumah di mana di belakang rumah tersebut ada sebuah gubuk. Dan ia pun mulai mengintip yang ternyata ada yang lagi mandi cuy. Singkat cerita, kita beralih ke ibu Edmar yang berjualan di pasar. Seisi pasar lagi cemas dan lagi ricuh karena ternyata uang sewa mereka selama ini udah dikorup. Jadi mereka ini harus membayar gantinya yang tidak sedikit. Kalau mereka nggak bayar, mereka harus angkat kaki dari pasar tersebut. Di malam harinya, ibu Edmar ini marah-marah lagi. Edmar harus kerja dan cari uang. Dan Edmar ini jadi pelampiasan ibunya karena apa yang terjadi di pasar tadi. Keesokan harinya, Edmar malah jadi semakin rutin mengintip gadis tersebut. Edmar jadi makin penasaran. Diam-diam, Edmar pun mulai mengintip sambil berharap dan juga membayangkan kehadiran sosok gadis tersebut. Namun tiba-tiba gadis ini pun dipanggil. Nah dari sini kita mengetahui nama gadis tersebut bernama Karisma. Karisma tinggal bersama dengan seorang om-om yang kurang sehat. Om ini bernama si Vincent. Mereka hanya tinggal berdua dan Karisma tentunya harus merawat omnya tersebut. Namun di sini perawatan yang dilakukan Karisma bukan perawatan biasa, melainkan seperti layanan bintang 5. Bukannya Karisma melawan, malah Karisma juga senang untuk memberikan apa yang omnya minta. Kita pun beralih ke pasar. Semua pedagang lagi bersatu untuk mencari sebuah keadilan karena mereka tidak tahu kalau duit sewa mereka telah dikorup. Yang mereka tahu mereka sudah membayar sewa tersebut. Apalagi mereka hanya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Hal tersebut membuat ibu si Edmar semakin pusing. Di malam harinya ia pun meminta Edmar untuk memijat badannya karena ia kurang enak badan. Namun Edmar malah menanyakan ibunya tentang almarhum ayahnya. Ayahnya Edmar sudah meninggal saat Edmar baru berusia 2 tahun. Jadi Edmar tumbuh besar tanpa seorang sosok ayah. Ibunya pun jadi bahagia saat menceritakan tentang suaminya itu. Walaupun ujung-ujungnya jadi sedih, apalagi mereka saling mencintai. Beberapa hari pun berlalu, sampailah Edmar di gubuk itu. Dan ternyata Edmar malah terjatuh. Ia pun mulai panik dan beralasan kalau ia lagi cari kambing. Tapi Karisma bukan gadis yang polos. Dia tahu apa yang Edmar lakukan. Bukannya marah, Karisma malah mengajak Edmar untuk melakukan adegan yang kita inginkan. Di malam harinya Edmar pun hanya tersenyum lebar saat makan malam bersama ibunya. Walaupun ibunya ini selalu marah-marah dan selalu emosi, tapi Edmar tetap menyayanginya. Di pagi harinya, Karisma pergi ke pasar. Di sana, ia pun melihat sekumpulan orang yang sedang berdemo. Ia lalu bertanya kepada mbak-mbak di sana. Lalu dia menjawab bahwa pedagang semua mau digusur karena uang sewa mereka telah dikorup dan mereka harus membayar lagi. Karisma pun kaget mendengar jumlah uang yang sangat banyak yang harus disetorkan kepada pedagang ini. Kalau enggak, mereka akan digusur. Singkat cerita, Karisma pun pulang ke rumah yang ternyata Edmar sudah menunggunya di halaman belakang. Lagi-lagi Karisma bukannya mengusir, dia malah diajak masuk ke dalam. Di sisi lain, Om Karisma ini terbangun. Ia memanggil nama Karisma. Karena tidak ada jawaban, omnya pun mencari dan menggunakan kursi roda yang akhirnya membuat Karisma harus menghentikan permainannya. Karisma membuat pengalihan dengan membuatkan omnya secangkir kopi. Namun omnya yang penasaran, ia pun lalu mengecek ke kamar mandi dan ternyata kamar mandinya emang kosong. Ternyata Edmar bersembunyi di balik pintu dan dengan kesempatan itu Edmar pun langsung kabur dan pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Tapi namanya rezeki, kini Edmar jadi punya teman. Temannya ini suka membantu ibu Edmar untuk menghias kukunya. Kebetulan dedek gemes ini suka sama si Edmar.
dia pun mulai mengajak Edmar untuk melakukan adegan yang kita inginkan. Anehnya, awalnya Edmar menolak ajakan tersebut. Namun setelah dipikir-pikir, akhirnya Edmar mau melakukan adegan yang kita inginkan. Tapi lagi-lagi, kayaknya hari itu merupakan hari sial si Edmar. Ibunya tiba-tiba datang dan permainan itu pun menjadi gagal. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan deras dan membuat putus asa si Edmar ini. Daripada kepikiran, ia pun mulai mengambil jaket dan langsung OTW ke rumah Karisma. Tapi ternyata Karisma lagi bersama omnya tersebut. Gerakan Karisma yang membuat omnya tersebut cuma geleng-geleng kepala. Begitu juga dengan si Edmar yang cuma bisa tersenyum. Setelah permainan itu, omnya pun langsung tidur. Inilah kesempatan emas bagi si Edmar untuk melakukan adegan kembali. Karisma pun diberi kode oleh si Edmar dari belakang. Mereka pun langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mereka pun langsung melakukan adegan yang kita inginkan, cuy. Singkat cerita, di hari ini ada seorang pengacara tampan dan gagah yang bernama Jimmy yang sedang membantu si Vincent. Jadi ceritanya, Om Vincent ini akan memberikan semua harta warisannya kepada si Karisma. Jimmy pun sebagai pengacara akan membantu caranya supaya hal ini bisa berjalan dengan lancar. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Karisma ini merupakan anak angkat dari si Om Vincent. Jadi orang tua Karisma ini adalah teman baiknya Om Vincent, cuy. Dari kecil, Om Vincent ini sudah kenal dengan Karisma dan kedua orang tuanya sudah tiada karena tewas kecelakaan. Oleh karena itu, si Karisma itu diasuh oleh si Om Vincent. Om Vincent sendiri sudah berpisah dengan istrinya, jadi mereka hanya tinggal berdua saja. Singkat cerita, di sore harinya gantian Karisma yang main ke rumah Edmar. Ia pun langsung terburu-buru keluar biar nggak ketahuan sama ibunya. Karisma pun diajak ke dalam becak motor dan mereka melakukan adegan yang kita inginkan. Setelah permainan itu, Karisma pun menceritakan kisahnya kepada si Edmar. Ini merupakan pertama kalinya ada laki-laki yang berani mendekatinya karena Om Vincent selalu mengajaknya berpindah-pindah saat ia masih kecil. Dan Karisma dibuat betah sama si Om Vincent, padahal awalnya Karisma ini memang takut dan merasa aneh. Tapi lama-kelamaan si Karisma mulai terbiasa. Hari-hari pun berlalu. Edmar dan Karisma pun selalu melakukan adegan saat Om Vincent tertidur. Namun hari apes nggak ada yang tahu. Di malam ini Om Vincent pun terbangun mendengar suara desahan dari Karisma. Om Vincent yang penasaran ternyata langsung membuka tirai tersebut dan ternyata benar saja si Edmar lagi melakukan adegan dengan Karisma. Edmar pun langsung berusaha kabur. Tapi Karisma tidak seperti itu. Karisma yang tahu apa yang ia lakukan salah. Ia pun lalu meminta maaf kepada Om Vincent. Om Vincent pun mengikhlaskan jika Karisma mau bersama si Edmar. Keesokan harinya, ternyata Edmar belum kapok. Lagi-lagi ia pun datang ke rumah Karisma dan harus melihat Karisma sedang bersama Om Vincent. Sepertinya Edmar lagi mempunyai rencana jahat. Dan benar saja di malam harinya Edmar diam-diam mengendap masuk ke rumah Karisma dan di tangannya ada sebuah pisau. Lalu ia pun berjalan dengan penuh amarah masuk ke dalam kamar Om Vincent dan langsung menghabisinya. Namun Om Vincent masih bisa saja melawan dan mulai menjatuhkan Edmar. Edmar lalu berusaha menghabisinya. Di saat yang bersamaan Karisma tiba-tiba datang dan langsung menghabisinya tepat di bagian pinggang. Tangisan dari Karisma tak tertahankan. Om Vincent ternyata sudah nggak bisa lagi diselamatkan. Dengan keadaan yang tidak percaya, Karisma berjalan keluar rumah dan meminta pertolongan. Ketika polisi pun datang, Karisma pun dimintai keterangan tentang Edmar. Edmar ternyata masih selamat dan ia dibawa ke rumah sakit sambil menangis. Ia pun juga bisa menyesal dan telah kehilangan akal sehat. Singkat cerita, karena omnya sudah meninggal, warisannya pun resmi jatuh kepada Karisma. Oleh karena itu, ia yang baik hati justru melunaskan semua uang sewa seluruh penjual pasar. Seluruh pedagang pun mulai tersenyum dan berterima kasih. Padahal mereka ini tidak tahu kalau semua ini ternyata ulah dari Karisma. Wasiat terakhir dari Om Vincent, Karisma akan dirawat oleh sang pengacara dan mereka pun hidup bahagia. Sedangkan Edmar sendiri harus mendekam di penjara. Dan film pun
Selesai.